warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan para ibu jamaah sholat Idul Adha tahun 1440 Hijriah atau tanggal 11 Agustus 2019. Sebelum sholat Idul Adha kami mulai, terlebih dulu kami akan menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut, yang mana akan saya sebutkan hal korban. Untuk itu, untuk korban kambing mendapatkan 16 ekor dan satu akikah, jadi jumlahnya 17. Oleh sebab itu akan kami sebutkan, yaitu nomor 1 dari Bapak Bambang Sutejo, bedakan dari 1 nomor 13 untuk keluarga. Nomor 2 Bapak Wiartono Satrobowo 120 untuk keluarga. Kemudian ketiga Bapak Iqbal Wahyu Utomo bedakan dari 2 nomor 1 untuk keluarga. Keempat Bapak Zainal Arifin bedakan dari 5 nomor 31 untuk Sandi Wijaya. Kemudian nomor 5 bantuan dari SMK Farmasi Jalan Satrobowo 1. Kemudian nomor 6 dari Bapak Dedi Sutopo bedakan dari 3 nomor 41 untuk keluarga. Kemudian nomor 7 Ibu Sumia Jalan Berkandil 3 nomor 41 untuk keluarga. Kemudian nomor 8 yang saya sebutkan tadi, ya betul, dari Mikaila Sabrina Berkandil 3 nomor 41 untuk akikah. Kemudian yang nomor 9 dari Bapak Haji Nur Hamid Berkandil 3 nomor 5 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 10 dari Ibu Uti Kristina Bedadil 3 nomor 5 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 11 dari Bapak Restu Deno Kristiano Bedadil 2 nomor 22 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 12 dari Bapak Abdul Rahman Bedadil 2 nomor 32 untuk Mbak Sulastri. Kemudian nomor 13 dari Laili Rahmatika Bedakandil 5 nomor 13 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 14 Muhammad Anaf A Bedakandil 3 nomor 29 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 15 dari Kiandra Amira A Bedakandil 3 nomor 29 untuk diri sendiri. Kemudian nomor 16 dari Bapak Muhammad Adnan Jalan Bedakandil 3 nomor 29 untuk diri sendiri. Dan yang ke-17 dari Rizal Bagus Karuniawan Bedakandil 2 nomor 14 untuk diri sendiri. Kemudian kami lanjutkan untuk korban sapi mendapatkan 6 ekor sapi, terdiri dari kelompok 1 Bapak Imam Heriati Bedakandil 5 nomor 5 untuk keluarga. Kemudian Bapak Abdul Muthalib Bedakandil 5 untuk keluarga. Kemudian 3 Bapak Suwartono Bedakandil 5 untuk Ibu Sri Utami. Kemudian Sri Untari, maaf Pak, dari Bapak Suwartono Bedakandil 5 untuk Ibu Sri Untari. Kemudian yang keempat Bapak Amin Sujatiko Bedakandil 5 untuk Aprian Tias, Lulu Apriun Tias. Kemudian 5 dari Bapak Haji Nurman Bedakandil 5 untuk keluarga. Kemudian nomor 6 dari Ibu Rohati Suseno Bedakandil 5 untuk keluarga. Kemudian Bapak Subagio Bedakandil 5 untuk keluarga. Bapak Sutati Bedakandil 5 nomor 41
Anwar Taufan Selami, kemudian Bapak Nurdin dan ada 5 nomor nomor 43 untuk keluarga. Kemudian yang 2 dari Bapak Imam Sri Cahyono, tidak ada 5 nomor 60 untuk Ibu Kasmini. Kemudian dari Haji Budi Setiarso, tidak ada 5 nomor 60 untuk keluarga. Kemudian dari Bapak Suryono Adi Nugroho, tidak ada 5 untuk keluarga. Kemudian dari Bapak Nur Dwi Mawarno, tidak ada 5 nomor 4 untuk Dawiyandra Aluwaro Kamilian. Kemudian dari kelompok sapi 1, 2 sudah disebutkan, dan yang kelompok 3 dari Ibu Budi Hartini, tidak adil 6 nomor 60 untuk diri sendiri. Kemudian dari Bapak Prayogo Budi, tidak adil 1 nomor 6 untuk Endang Widyastuti. Kemudian dari Ibu Widi Tiryanto, tidak adil 2 nomor 9 untuk diri Ibu Suratni. Kemudian dari Bapak Haji Wardianto, tidak adil 1 nomor 2 keluarga. Kemudian selanjutnya dari Bapak Haji Margono, tidak adil 1 nomor 9 untuk keluarga. Kemudian nomor selanjutnya dari Bapak Kasbi Anto, tidak adil 1 nomor 4 untuk istri Sri Waryatni. Kemudian selanjutnya dari Bapak Dalino, tidak adil 1 nomor 10 untuk keluarga. Kemudian dari Reza Agung Santoso, tidak adil 1 nomor 5 untuk Hajah Ibu Somo. Kemudian dari kelompok sapi 4 dari Ibu Hajah RZ Rubama, tidak adil 2 nomor 23 untuk Muslim Zakaria. Kemudian dari Bapak Papam, tidak adil 2 nomor 24 untuk Meliha Sakira Rahiana. Kemudian dari Bapak Muhammad, tidak adil 2 nomor 20 untuk Ibu Hajah Endang Supati. Kemudian dari Ana Walyo, dari Bapak Ahmad Walyo, tidak adil 3 nomor 22 untuk istri Ibu Rosayati. Kemudian selanjutnya dari Bapak Untung Raharjo, tidak adil 3 untuk keluarga. Selanjutnya untuk dari Ibu Ahmad Slamet, tidak adil 16 untuk Nirwan Reza Octavian. Kemudian dari kelompok 5 tapi dari Ibu Ahmad Payuni, tidak adil 2, nomornya tidak tahu, ada untuk almarhum Bapak Soekarno. Kemudian yang 2 untuk dari Bapak Tutu Sanusi, tidak adil 6 nomor 7 untuk Nizan Surya bin Nasar. Kemudian dari Bapak Tri Mulyono Wondi, tidak adil 41 untuk diri sendiri. Kemudian dari Bapak Elsa Oktavianto Utim, tidak adil 2 untuk diri sendiri. Kemudian dari Bapak Galeh Laksono, tidak adil 3 untuk keluarga. Kemudian selanjutnya dari Sudrus
Bintarto Dakadil 333 untuk diri sendiri. Selanjutnya dari Bapak Aris Sugeng Raharjo Dakadil 245 untuk keluarga. Kemudian kelompok sapi yang keenam dari Bapak Haji Abdul Samad Dakadil 30 untuk keluarga. Kemudian dari Bapak Ashari Nuha Dakadil 4 nomor 44. Kemudian dari Nino Ari Atmo Dakadil 1 nomornya tidak ada untuk siapa. Kemudian Eko Wahyu Dakadil 443 untuk Batari Anjas. Kemudian dari Bapak Agung dari Sutopo Agus, dari Bapak Agus dari Sutopo Dakadil 3 untuk keluarga. Maaf Pak, dari Bapak Agus dari Sutopo Dakadil 4 nomor 5 untuk keluarga. Kemudian dari Bapak Widiatmoko Dakadil 3 nomor 4 untuk diri sendiri. Kemudian Bapak Suwarjo Dakadil 426 untuk Dian Kuswatrini. Kemudian yang terakhir dari Bapak Sudari Dakadil 4 nomor 32 untuk Afrika Anggi Rahmawati. Demikian para bapak dan para ibu jamaah salat Idul Adha pada pagi ini. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang korban sapi maupun kambing sudah kami sebutkan. Untuk selanjutnya pada pagi ini yang jadi imam adalah Bapak Anisadi dan khotib Bapak Saifun Nikam. Untuk itu kami mengucapkan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para bapak dan para ibu yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal fariqin rahimakumullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qabil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wansurhum ala mu'anidin ya rabbil alamin bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin wa syikratal mu'minin rahimakumullah. Para jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang penuh berkah dan mulia ini selain alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji, syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita hidup sampai dengan pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Id di masjid, di tempat yang kita muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Fa insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya, panjang umurnya, bahagia kehidupannya, dimudahkan semua urusannya, berkah melimpah rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dosa kedua orang tuanya, dosa anak cucu keturunannya, dan insya Allah husnul khatimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari terus dan terus kita haturkan dan panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta seluruh umat muslim muslimah hingga yaumil akhir. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa syikratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha, salah satu dari dua hari raya yang Allah menjadikan hari tersebut menjadi lebih baik daripada hari raya yang lain. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad addallallahu lakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguh Allah telah menggantikan hari raya untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya yang istimewa, sangat diistimewakan oleh agama kita, agama Islam, dan letak keistimewaannya ini terdapat dalam tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita menunaikan ibadah sholat 2 rakaat yang barusan kita tunaikan. Ukhuwah, kebersamaan, berjamaah dalam jumlah yang banyak menimbulkan kebahagiaan di hati kita. Yang kedua adalah ritual ibadah kurban yang hikmahnya adalah menanamkan kecintaan, ketakwaan, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inilah yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan orang. Jadi ketika hari raya Idul Adha kurban tiba, kita lebih fokus sholat di mana, kapan sholatnya. Kita hanya fokus mencari binatang apa yang akan kita sembelih. Tapi justru di poin yang ketiga ini, inilah sesungguhnya hikmah terbesar dari Idul Adha. Hikmah yang menanamkan pesan yang kuat kepada kita semua untuk kembali meneladani kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang Idul Adha tentunya tidak terlepas dari kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim. Ada kisah, ada cerita yang membosankan,
tidak pernah bosan kita mendengarkan kisah Nabi Ibrahim, karena yang bercerita adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bercerita di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang kita sebut dengan Abul Anbiya, seorang nabi yang sangat tinggi dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang sangat berat, yang andai kata kita menjadi beliau, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu melewati ujian tersebut. Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayahnya yang seorang pemahat patung, pembikin patung, penyembah berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattahidu man aliha. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kau menjadikan berhala ini sebagai sesuatu yang engkau sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim juga mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dan kaumnya. Apa berhala-berhala ini? Berhala-berhala apakah ini yang kalian sembah? Mengapa kalian menyembah pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka pun menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Wahai Ibrahim, kami sudah menyembah berhala-berhala ini. Kami telah mendapati bapak-bapak kami dahulu sudah menyembah kepada berhala-berhala ini. Inilah tradisi nenek moyang kita, inilah budaya nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Dulu bapak-bapak kami sudah menyembah kepada berhala-berhala ini. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian semua dan bapak-bapak kalian semua berada di atas kesesatan yang nyata. Masya Allah. Karena mereka didakwahkan untuk menyembah pada Allah, mereka tidak mau, mereka tetap bersikukuh, berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangnya. Maka Nabiullah Ibrahim berjanji akan menghancurkan seluruh patung-patung mereka, kecuali hanya menyisakan satu patung, yaitu patung yang paling besar. Faja'alahum jujadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihim la yarja'un. Dan Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka dan hanya menyisakan satu berhala yang paling besar agar mereka kembali kepada berhala tersebut. Kembali di sini bukan berarti lantas Nabi Ibrahim mengizinkan kaumnya untuk menyembah kepada berhala yang paling besar. Tidak, tapi Nabiullah Ibrahim mempunyai maksud dan tujuan mengapa beliau meninggalkan satu berhala yang paling besar. Kemudian keesokan harinya, ketika mereka mengetahui batuannya hancur, mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapakah gerangan yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapakah gerangan yang telah menghancurkan berhala-berhala kami? Innahu laminadh dhalimin. Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka pun mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkurukum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar bahwa yang melakukan ini semua adalah seorang pemuda. Seorang pemuda itu ialah bernama Ibrahim. Orang hajar. Ini Ibrahim. Ibrahim telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Panggil itu Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud laknatullah alaih, disidang dan ditanya oleh Raja Namrud, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang menghancurkan sesembahan-sesembahan kami? Maka dengan tenang dan sabar Nabiullah Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Oh, tunggu dulu, jangan tuduh saya, jangan asal tuduh. Silakan saja kamu bertanya kepada berhala yang paling besar itu, kabirum hadza, berhala yang paling besar itu.
Silakan saja engkau bertanya kepada berhala yang paling besar itu, kalau memang dia benar-benar dapat berbicara. Masya Allah, jawaban yang sangat cerdas dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim merangsang logika mereka untuk berpikir, apakah berhala itu dapat berbicara. Kemudian mereka menjawab, Laqad alimna bihadza yantiqun. Wahai Ibrahim, bukankah engkau tahu, bukankah engkau mengetahui bahwa berhala-berhala ini tidak bisa bicara? Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, celakalah kalian, ufil lakum. Mengapa kalian menyembah kepada sesuatu selain Allah? Mengapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak berbicara, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Mendengar jawaban Nabiullah Ibrahim, marahlah itu Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud menghukum Ibrahim dengan membakar hidup-hidup. Disiapkanlah api dengan begitu besarnya. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, datanglah malaikat Jibril, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam beberapa riwayat. Malaikat Jibril menemui Nabi Ibrahim sambil berkata, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuanku? Masya Allah, ini yang menawarkan bantuan bukan manusia, akan tetapi malaikat. Malaikatnya pun bukan malaikat yang biasa, malaikat Jibril, malaikat yang mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan Allah dan para rasul-rasulnya. Apakah engkau membutuhkan pertolongan ya Jibril? Apakah apakah Nabi Ibrahim mengamini? Apakah Nabi Ibrahim mengiyakan? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Adapun pertolonganmu wahai Jibril, saya tidak butuh, karena engkau adalah makhluk, engkau adalah ciptaan Allah, engkau pun juga bergantung kepada Allah. Amma illallah fanam. Adapun pertolongan Allah, iya, aku membutuhkan sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menolong Nabiullah Ibrahim, Allah tidak memutus hujan yang begitu lebat sehingga memadamkan api. Tidak. Allah pun juga tidak memutus api yang berhembus kencang sehingga memadamkan api. Tidak. Tapi Allah Rabban nar, Allah Tuhannya api, mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Masya Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api. Jangankan jasadnya, bahkan baju yang beliau kenakan tidak hangus sedikit pun. Masyaallah muslimin wa jabaratul mukminin rahimakumullah. Apakah sampai di situ saja cobaan Nabiullah Ibrahim? Tidak. Nabiullah Ibrahim diuji, dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usianya yang sudah senja, dengan usianya yang sudah tua. Beliau tidak juga diberikan keturunan, tidak juga diberikan momongan. Tetapi Nabiullah Ibrahim dengan sabar, dengan tawakal, dengan ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Jamaah rahmatullah, untuk mama-mama, ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak, ataupun pemuda-pemudi yang ingin mempunyai keturunan, ingin mempunyai momongan, banyak-banyaklah berdoa seperti ini, Rabbi habli minas sholihin. Dan kemudian berkat kesabarannya Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin alim. Dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak keturunan yang sangat penyabar luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa jabaratul mukminin rahimakumullah. Apakah sampai situ ujian dari Nabiullah Ibrahim? Tidak. Ternyata Allah masih menguji lagi Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Hajar dan anak yang baru dimiliki untuk diasingkan, untuk ditinggalkan ke sebuah tempat yang tidak ada mata air, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada manusia sama sekali di sana.
Allah memerintahkan Hajar dan anaknya yang baru yang miliki untuk ditinggalkan, untuk diasingkan ke sebuah tempat yang saat ini kita namakan Makkah. Yang kala itu tidak ada apapun di sana, padang pasir. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim pergi meninggalkan Hajar, Hajar mengejar Ibrahim seraya berkata, "Ya Ibrahim, ila man taqiluna?" Wahai Ibrahim, pada siapa engkau titipkan kami di sini? Pada siapa engkau tinggalkan kami, anak dan istrimu di tempat yang seperti ini? Nabiullah Ibrahim hanya terdiam. Kemudian Hajar kembali bertanya, "Ila man taqiluna ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, pada siapa engkau tinggalkan, engkau titipkan kami di sini di tempat yang seperti ini? Nabiullah Ibrahim pun kembali terdiam. Barulah akhirnya ketika Hajar berkata, "Allahu amaruka bihada." Apakah Allah yang memerintahkanmu? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini semua, meninggalkan kami, istri dan anakmu di sini? Barulah kala itu Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am, iya, Allahu ilahi Rabbi." Iya, Allah Tuhanku yang memerintahkan aku untuk melakukan ini semua. Masya Allah. Setelah mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim, kira-kira bagaimana tanggapan dari sang istri, tanggapan dari Sayyidina Hajar? Sayyidina Hajar adalah seorang istri yang telah tertancap hatinya tauhid, tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar berkata, "Idzan, kalau begitu la yudayyullahu nafs, la yudayyullahu abadan. Idzan la yudayyullahu abadan." Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami di tempat yang seperti ini. Tenang hatiku, tenang plong hatiku ya suamiku, kalau yang memerintahkan ini adalah Allah. Masya Allah. Masyarakat muslimin wa zikratal mu'minin rahimakumullah. Apakah sampai di situ ujian dari Nabiullah Ibrahim? Ternyata tidak. Bahkan kali ini Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang paling berat, yaitu ketika sang anak beranjak dewasa. Nabiullah Ibrahim diperlihatkan oleh Allah dalam sebuah mimpi. Yang mana mimpi seorang nabi adalah perintah, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Nabiullah Ibrahim diperlihatkan Allah dalam sebuah mimpi. Kemudian keesokan harinya Nabiullah Ibrahim menemui putranya Ismail, berkata, "Ini arafil manam, sesungguhnya aku dalam mimpiku. Ani akbahuk, aku sedang menyembelih engkau. Fanzur madza matara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Wahai anakku, sesungguhnya aku di dalam mimpiku, aku sedang menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu?" Masya Allah. Nabiullah Ismail dari kecil sudah tertancap hatinya oleh tauhid. Dari kecil akhlaknya sudah dididik oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ismail dengan sabar menjawab, "Ila ya abadi, wahai abahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas shalihin, insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang penyabar." Ma'asyiral muslimin wa zikratal mu'minin rahimakumullah. Kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail telah mengukir sejarah umat Islam tentang hari raya Idul Adha. Marilah bersama-sama kita ambil hikmah yang tersirat dari perjalanan Nabiullah Ibrahim beserta keluarga. Tentunya semua umat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ujian tersebut tidak seperti ujian para nabi dan rasul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memuji hamba-hambanya kecuali tidak akan melampaui dari batasan atau kemampuannya. Demikian yang sedikit ini, semoga berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Aqulu hadza wastaghfiruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tabakkal wa barik fi jalalika wa tabarik ala dini ibadik wa uslumi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وكره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم أعرف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا ظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر